Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Yuda Dharma. NIM 20050031003. Prodi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan presentasi tentang kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama yaitu gangguan atau kerusakan pada jaringan. Gangguan atau kerusakan pada jaringan disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, karena tegangan listrik yang tidak stabil, sering terjadi naik turun atau mati mendadak dari sumber PLN, dan mati atau tidak berfungsinya komponen pada jaringan. Dalam sistem jaringan LAN, sering kita menyebut permasalahan yang menyebabkan seluruh atau sebagian jaringan terganggu disebut jaringan dalam kondisi down. Down dalam jaringan LAN lebih mudah diatasi karena kita dapat mendeteksi melalui indikator yang dapat kita lihat. Indikator tersebut memberikan isyarat jika terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya komponen. Indikasi kerusakan pada masing-masing komponen dapat diuraikan. Yang pertama, server. Server adalah komputer yang biasanya dikhususkan untuk menyimpan data atau sistem operasi berbasis network atau network operasi sistem. Berisikan daftar user yang diperbolehkan masuk ke server tersebut. Apabila komputer server mengalami kerusakan atau gangguan secara otomatis, seluruh jaringan tidak berfungsi karena server merupakan pintu masuk dan sebagai pusat jaringan tersebut. Yang kedua, workstation. Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Apabila terjadi kerusakan pada komputer workstation, berarti komputer yang digunakan tidak dapat masuk dalam jaringan, sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer lain dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, hub atau switch. Hub atau switch merupakan terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan atau network card. Apabila terjadi kerusakan pada hub dapat dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing worksite. Apabila lampunya mati, kemungkinan besar hub tersebut rusak. Network interface card atau kartu jaringan. Sebuah kartu jaringan atau LAN card yang terpasang pada sebuah komputer server maupun workstation sehingga komputer dapat dihubungkan ke dalam sistem jaringan. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada komputer jaringan berakibat tidak dapat masuk dalam sistem jaringan. Kabel dan konektor. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dan komputer lainnya atau dengan peralatan lainnya yang digunakan untuk membentuk jaringan. Ada 3 jenis kabel. Yang pertama, jenis serat optik menggunakan konektor SC dan ST. Yang kedua, jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Dan yang ketiga, jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Pada kegiatan belajar 2 ini belajar tentang permasalahan yang ada pada hardware dan software. Permasalahan yang sering muncul pada pemasangan maupun setelah pemasangan jaringan LAN komputer secara garis besar dapat dibagi atas kerusakan atau kesalahan hardware dan kesalahan software. Kerusakan atau kesalahan pada bagian hardware pada sistem jaringan yang sering dialami adalah pada kesalahan pengenalan kartu jaringan, pengkabelan, dan konektor, serta komponen jaringan tambahan lainnya seperti hub, switch, router, dan sebagainya. Untuk pengkabelan dan konektor yang sering terjadi adalah kabel terbuka, kabel short, dan konektor longgar. Network interface card atau kartu jaringan. Secara fisik, untuk mengenali bahwa kartu jaringan tersebut telah aktif atau tidak aktif dapat dilihat pada lampu indikator yang terdapat dalam kartu jaringan tersebut. Saat komputer hidup atau kartu jaringan telah dihubungkan dengan kabel jaringan, maka lampu indikator harus sudah menyala. Secara software, untuk mengetahui
bahwa kartu jaringan telah bekerja atau tidak dapat dilihat pada 1. Klik Start, kemudian Setting, kemudian klik Control Panel. 2. Pilih icon sistem, double klik, pilih menu Device Manager. Di sana dapat dilihat bahwa kartu jaringan tersebut telah dikenal atau belum. Bila sudah dikenal, maka kartu jaringan komputer dapat bekerja atau aktif. Permasalahan pengkabelan dan konektor. Penggunaan kabel Tincock dan TikTok Tux. Permasalahan yang sering terjadi di antaranya kabel terbuka, kabel short, resistor pada terminating konektor, short pada pemasangan kabel dengan plug konektor, dan longgar pada mode konektor akan mengakibatkan sistem jaringan akan mengalami down atau komunikasi antar komputer berhenti. Sedangkan permasalahan konektor longgar hanya terjadi pada workstation clean yang bersangkutan saja yang berhenti. Tetapi bila terjadi pada terminating resistor, maka menyebabkan jaringan akan down juga. Penggunaan kabel UTP. Permasalahan yang timbul relatif sedikit karena jaringan model ini menggunakan topologi setar, di mana workstation atau clean tersebar secara paralel dengan menggunakan switch atau hub, sehingga pengecekan kerusakan kabel ini dapat dengan mudah diketahui. Permasalahan yang sering muncul pada bagian software ini pada umumnya bisa dikelompokkan atas kesalahan setting, konfigurasi jaringan yang menggunakan model ISA, kesalahan protokol yang digunakan, kesalahan pengalamatan IP, kesalahan identifikasi client dan server komputer, kesalahan service network file and print sharing, kesalahan security system, kerusakan file program sehingga perlu diupdate. Kasus yang sering disebabkan oleh sistem operasi networking, tidak bisa login dan jaringan, tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network dashboard, tidak bisa sharing file atau printer, tidak bisa install network adapter, komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita. Pada kegiatan belajar ketiga ini, belajar tentang permasalahan perangkat jaringan dari sisi software dan hardware. Tindakan mengisolasi untuk melakukan perbaikan dalam jaringan dapat dipisahkan menjadi 2, yaitu mengisolasi secara hardware dan secara software. Mengisolasi permasalahan secara hardware. Tindakan mengisolasi kerusakan yang disebabkan oleh hardware harusnya dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Dapat dilakukan sebagai berikut. Tindakan pertama, mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan. Mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan dapat dilakukan dengan cara melihat indikator pada lampu kartu jaringan tersebut. Jika kartu jaringan dalam kondisi yang baik atau bekerja, maka lampu menyala, dan saat tidak aktif atau rusak, maka lampu tidak menyala saat komputer telah dihidupkan dan terhubung dengan jaringan komputer yang lain ataupun dengan hub atau switch. Dapat juga dilihat pada Windows Control Panel, double klik sistem, pilih menu Device Manager. Di sana dapat dilihat bahwa kartu jaringan tersebut telah dikenal atau belum dengan melihat pada network adapter. Apabila sudah dikenal, maka tinggal melakukan setting konfigurasi jaringan. Apabila kartu jaringan belum dikenal atau sudah dikenal tetapi ada tanda seru, tanda tanya, dan tanda silang, menyatakan bahwa perlu dilakukan instalasi software driver dari kartu jaringan tersebut. Apabila dari kedua hal tersebut, indikator lampu yang ada kartu jaringan tetap tidak menyala saat telah terhubung dengan jaringan komputer lain atau dengan hub tidak dikenal
device manager, maka perlu dilakukan penggantian kartu jaringan karena kartu jaringan tersebut dalam kondisi yang rusak. Tindakan kedua, mengisolasi permasalahan pengkabelan dan konektor. Terdapat perbedaan antara model koaksial dengan konektor BNC dan pengkabelan UDP dengan konektor RJ45. Pengisolasian untuk pengkabelan koaksial dengan konektor BNC mengisolasi untuk pengkabelan jenis koaksial lebih rumit karena apabila terjadi jaringan yang down untuk jaringan bertopologi bus atau ring menggunakan kabel koaksial harus dilakukan pengecekan satu persatu. Pengisolasian untuk pengkabelan yang menggunakan kabel UDP relatif lebih mudah. Kemudahan pengisolasian kabel UDP pada jaringan dengan topologi setar hanya komputer yang bermasalah saja yang kita tangani tanpa mengganggu jaringan tersebut. Komputer yang lain masih tetap bekerja normal. Setiap workstation atau clean terpasang tersebar secara paralel. Secara paralel dengan menggunakan switch atau hub sehingga apabila komputer yang kita gunakan bermasalah maka komputer lain tidak terganggu. Pengisolasian permasalahan software. Kesalahan pengalamatan IP. Setiap komputer dalam suatu jaringan merupakan identifikasi yang alamat yang unik sehingga tidak diperbolehkan ada alamat yang sama. IP address dalam jaringan tidak diperbolehkan sama karena merupakan identitas untuk masing-masing komputer dalam jaringan. Untuk komputer data, jika terjadi alamat yang sama, maka kedua komputer tidak dapat mengakses jaringan karena terjadi perebutan nomor alamat tersebut. Pengisolasian yang dapat dilakukan dengan melakukan setting ulang alamat IP address dan subnet mask sesuai dengan jaringan yang digunakan. Kesalahan identifikasi workgroup. Workgroup merupakan kumpulan atau nama kelompok jaringan yang kita gunakan isolasi yang dapat dilakukan dengan melakukan perubahan nama workgroup sesuai dengan jaringan yang ada. Kesalahan service network. Kesalahan service network atau file and print sharing bisa dikarenakan file and print sharing yang kita hubungkan sedang tidak aktif atau kita belum melakukan sharing file and print. Kerusakan file program sehingga perlu diupdate yang menyebabkan sistem operasi tidak bisa berjalan atau menyebabkan kartu jaringan tidak dapat bekerja atau tidak aktif. Beberapa kasus yang sering disebabkan oleh sistem operasi networking. 1. Tidak bisa login dalam jaringan. Apabila kita telah melakukan instalasi dan konfigurasi kartu jaringan dengan sempurna, maka bisa juga karena kesalahan kita dalam memasukkan password yang salah saat kita login ke jaringan. Tidak bisa menemukan komputer lain pada daftar network neighborhood terjadi karena sistem Windows yang kurang baik sehingga perlu melakukan refresh apabila menutup program atau mau menjalankan program. Tidak bisa sharing file atau print. Itu dapat melakukan sharing data dapat dengan cara masuk ke Windows Explorer, pilih data atau directory yang akan di-sharing, kemudian klik kanan lalu klik sharing. Tidak bisa install network adapter disebabkan oleh software kartu jaringan yang tidak sesuai dengan kartu jaringan yang dipasang atau pemasangan kartu jaringan yang tidak sempurna sehingga komputer tidak dapat mengenal kartu jaringan tersebut. Komputer lain tidak dapat masuk ke komputer kita disebabkan karena kita belum melakukan sharing data atau sharing printer. Dan sekian presentasi dari kegiatan belajar saya. Dari mulai kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Om Santi 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 Om.